Niki ora tenan kula terangno masalah nasab ya. Dados nasab sing diharamno kawin niku pitu, nggih. Nasab sing diharamno kawin pinten? Pitu. Niku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku wis cocok ra cocok ra usah nopo sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilafil ansab. Kalau kalian terjadi ikhtilafil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponaan ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur nopo itu. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Biar wae di rumah, riyen Rasulullah nung dia anak angkat dene Zaid, sampai uang darani Zaid bin Muhammad, buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatal loh, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah, dipaksa. Uang kudu nyebut Zaid bin Harisah, orang muni Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat lewat Allah langsung. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapak. Iku nak kepengin adil cara aku. Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dia bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih to nggih, misale anake Ruhin tak pek anak angkat aku. Kan keren Ben Gusbak di Bang Ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten kula putrine Gusbak. Kan enggak siap deh bapak keriting enggak jelas. Ning dalan-dalan ya wis ngono. Itu satu melahirkan kesombongan. 2 terjadi ikhtilafil ansab. Misalnya anak Ruhin melok kula terus kuliah. Jebule pacaran mbek dulure dhewe. Terus kok rabi entuk dulure dhewe, entuk ponakane. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang budi-budi, ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai Sikof bisa dipercaya cerita. Itu ono wong tipe anak angkat yang Jakarta, yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar, kuliah, pacaran be adik kandungnya. Walhasil terus kawin dia anak Sikof. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Wajetnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo angkat. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda. Tapi wong saiki saya naik dhewe. Anak sampean kudu bangga, makalah Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Keren. Nomor 2 terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan saake, kepengen nulung orang miskin. Kalau balik rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kulo, nak lanjut niatnya gitu betul. Ini pendapat kulo. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua ikhtilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu 2 alasan tadi di Quran, di hadis.
Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya, berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean terus apa? Benar. Misalnya aku punya anak angkat Ruben. Sakit, rota keriting, keluar langsung nabung, sampai anak angkat. Sedih cek cilik, kayak cek imut, terus kewawanan gini gitu. Coba bayangin saya ini. Kan ciliknya kan lucu ya, keriting, lemu, putih kan sampai anak angkat. Nah itu kan misalnya Ruben kan serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger, atau Nexon, atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kayak wong fakir miskin atau tak kayak santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, maturune tak ngamek ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Ya iku ning Ruben, iku wae dienggo sepeda motor sing tak jelas manfaat. Paham sing maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, nah aku namanya anak angkat terusin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat. Karena saya tidak harus terfokus mikir cakriting uang. Paham ya? Lu tenang, paham tenang tuh. Lu yang mulai menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya, paham tuh? Artinya kalau orang enggak Ruken dewasa tak kayak Noma, entek 100 juta. Alasannya sakit Ruken anak melarat. Andai kan aku nggak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main angkat. Tapi kalau logis kadar ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia akan mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Lalu soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampai nggak punya anak. Nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat 1 mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor, mulai tak kepiting nulis weling di sangu 1 juta. Entah sedino, padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup sebulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya? Terus kalau suwun sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno, tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuatir pun bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku mbek Mustafa tua jenggoten orang Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Wong ra jelas jlundruke kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lumane atau karena sabar marate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati. Kamu apa misalnya nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi ya jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati, ya ngomong nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya buat suge, kadung rasa suge. Paling mungkin ya semarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nggak betah, bahwa